Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Andrea, mahasiswa Universitas Persada Indonesia YAI, jurusan Psikologi semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi berupa intervensi psikologi pendidikan pada anak tunagrahita, terutama pada masa pandemi seperti ini. Nah, apa sih tunagrahita itu? Tunagrahita adalah suatu kondisi di mana anak memiliki kecerdasan di bawah rata-rata daripada anak seusianya. Biasanya ditandai dengan keterbatasan inteligensi dan juga ketidakcakapan dalam komunikasi sosial. Karena mereka memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, maka anak tunagrahita itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mereka memiliki pengetahuan yang terbatas. Yang kedua, mereka sulit untuk mentransfer dan juga memahami ide-ide tertentu. Yang ketiga, keterampilan motorik anak tunagrahita itu berkembang dengan sangat lambat. Dan yang keempat, keterampilan intrapersonal mereka itu cenderung tidak matang. Nah, anak tunagrahita juga memiliki beberapa kekurangan nih. Seperti mereka biasanya suka salah memusatkan perhatian. Mereka juga memiliki daya ingat yang kurang. Perkembangan bahasa yang ada pada anak tunagrahita itu cenderung lambat, sehingga mereka memiliki self-regulation yang rendah. Perkembangan sosial mereka juga cenderung rendah karena mereka tidak tahu bagaimana cara memulai suatu interaksi. Terus motivasi mereka juga bisa rendah ketika mereka terus-terusan gagal dalam suatu hal. Nah, karena mereka selalu gagal, maka dapat menyebabkan prestasi akademik mereka tuh rendah. Bahkan mereka bisa menjadi anak yang under achievement. Selanjutnya, ada 3 kualifikasi anak tunagrahita. Yang pertama, anak tunagrahita mampu didik, yaitu anak tunagrahita yang memiliki IQ di antara 68 sampai dengan 52, sehingga mereka masih memiliki potensi untuk mengikuti pembelajaran di sekolah walaupun mereka masih mengalami keterlambatan. Yang kedua itu anak tunagrahita mampu latih. Pada tahap ini, anak memiliki IQ di antara 51 sampai dengan 38, sehingga mereka masih mampu untuk dilatih mengurus dirinya sendiri, seperti makan, mandi, berpakaian, dan yang lainnya. Dan juga mereka mampu melakukan fungsi sosial menurut kemampuannya, seperti berbelanja. Dan yang ketiga itu ada anak tunagrahita mampu rawat, yaitu anak tunagrahita yang memiliki IQ di antara 39 sampai dengan 25. Karena IQ-nya ini sangat rendah, maka mereka itu tidak dapat merawat dirinya sendiri, sehingga mereka membutuhkan bantuan orang lain untuk merawat dirinya sepanjang hari. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi utama kita nih, yaitu intervensi pendidikan pada anak tunagrahita. Ada banyak sekali pendidikan yang dapat diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Yang pertama itu ada kelas transisi. Di sini anak tunagrahita itu mengikuti pembelajaran sekolah, tetapi di dalam kelasnya pelajarannya itu sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada juga kelas terpadu. Bedanya kelas terpadu dengan kelas transisi adalah pembelajaran di dalam kelasnya itu tidak dimodifikasi. Terus ada juga sekolah khusus atau biasa kita sebut sebagai SLB, yaitu kegiatan sekolah yang dilakukan setiap hari. Biasanya ini diperuntukkan untuk anak tunagrahita yang ringan dan juga anak tunagrahita sedang. Selanjutnya ada program sekolah di rumah. Biasanya program ini diperuntukkan untuk anak yang tidak dapat datang ke sekolah karena mereka sakit, sehingga guru diminta untuk datang ke rumahnya untuk memberikan pembelajaran. Terus selanjutnya ada gria atau rehabilitasi. Ini biasanya diperuntukkan untuk anak tunagrahita berat. Dan yang terakhir itu ada pendidikan inklusif, di mana kurikulum dalam pembelajaran digunakan untuk menekankan kemampuan anak tunagrahita. Tetapi yang harus diperhatikan dalam pendidikan tersebut adalah yang pertama, mata pelajaran dari anak tunagrahita. Di sini anak tunagrahita tuh harus lebih banyak mempelajari kegiatan keterampilannya dibandingkan dengan akademisnya. Terus waktu
Belajarnya juga perlu sangat lama ya, karena mereka memiliki kekurangan di daya ingat. Dan yang ketiga itu, anak tunagrahita harus diajarkan kemampuan bina dirinya. Ini berfungsi agar mereka itu dapat mandiri untuk kedepannya. Nah, ada 3 strategi pembelajaran yang bisa diterapkan oleh guru kepada anak tunagrahita. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran individual. Di sini pembelajaran dilakukan dengan cara satu guru untuk satu murid. Hal ini sangat efektif karena anak murid dapat bertanya langsung dan juga berperan aktif di dalam pembelajaran. Yang kedua itu strategi pengajaran kooperatif. Dilakukan dengan cara keluarga, baik ibu, ayah, ataupun kakak, menemani anak dalam menjalani proses pembelajaran agar anak dapat semangat. Dan yang terakhir ada strategi tingkah laku. Ini dilakukan dengan cara memodifikasi tingkah laku anak yang buruk menjadi baik. Biasanya, guru diperbolehkan untuk memberikan reward kepada anak. Di masa pandemi seperti ini, ada banyak banget nih metode pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah ataupun guru agar anak tetap melakukan pembelajaran dengan aktif. Yaitu diantaranya yang pertama ada project based learning, yaitu dengan membentuk suatu kelompok belajar kecil untuk mengerjakan suatu project. Terus ada daring method yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom ataupun Google Meet. Ada juga luring method di mana anak langsung datang ke sekolah. Terus ada juga intelligent curriculum di mana anak diberikan suatu project. Ini dapat berupa individu maupun dapat berupa kelompok. Terus ada juga home visit di mana guru langsung datang ke rumah. Ada juga blend learning, yaitu perpaduan antara metode daring dan metode luring. Nah, selain pendidikan, ada juga terapi yang bisa dilakukan oleh anak tunagrahita yang sesuai dengan kebutuhannya nih. Yang pertama itu ada fisioterapi. Terapi ini diperuntukkan kepada anak tunagrahita dengan tonus atau otot yang lemah, sehingga di sini anak dilatih ototnya agar kuat. Terus yang kedua itu ada terapi wicara. Ini diperuntukkan untuk anak yang mengalami keterlambatan dalam berbicara. Terus yang ketiga itu ada terapi okupasi. Ini diperuntukkan untuk anak dengan koordinasi diri yang lambat. Yang keempat ada terapi remedial untuk anak yang memiliki gangguan akademis skill. Yang kelima ada terapi kognitif. Ini diperuntukkan untuk anak yang memiliki gangguan kognitif ataupun pada perseptualnya. Lalu ada terapi sensor integrasi. Ini diperuntukkan untuk anak yang memiliki gangguan dalam mengintegrasikan sensorinya. Dan yang terakhir ada terapi neozen. Ini untuk anak yang memiliki gangguan motorik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan teman-teman, terutama dalam intervensi pendidikan psikologi anak tunagrahita. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.